Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riolori patalunai bicara ta lebih barakahna pada kecil-kecil suratul Fatihah juga minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makuto para juga di guru-guru tak orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah mendahului kita, begitu juga yang masih bersama dengan kita. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyyatin salihah ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Hadirin teman-teman labiku, saudara-saudara malabiku yang karim dan jari bakal lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tepaja sir patarakatan rang asukuru kembaraja tak lauri sesi arajangan nafam Allah Subhanahu wa taala. Sabanina sabari engkamanne mufi koritun wereki umur malampe makuto barutu majamba sehingga atau pada engkamana si hadir di dalamnya ion roba barakane guna untuk sampai riona famullah subhanahu wa ta'ala. Makuto paru tadal betoi kiri salawa anima pasalama lauri alimalambina nahita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi yasima tajallok tikor itulalang boleh di alam petaka perena di alam taja cari lagi. Dalam satu konsep ad-dinul Islam wal iman, agama Islam disertai dengan iman. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan yang dimuliakan Allah. Insyaallah riwayat subuh mabarakae milomu fikir itu bahas di pembahasan tak ritujuna agorangi. Taroni selesaikan pembahasan tak mengenai tentang Al-Quran. Membiasa engkau makada sianna kapan Al-Quran itu dibentuk menjadi mushaf. Upannaro kira-kira yaitu yaro akorangi dalam bentuk mushaf. Narampai andri guruta rilalenna kita nama bahis fi ulumil Quran makada Al-Quran pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada yang bentuk mushaf. Dipenggaga akorang bentuk mushaf pada masa baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang berpendapat makna
teniamu pa akorang asenah wattunna di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dikenal bahwa kalamullah. Jadi demu pernah kada tahu akorang, maka demu fina minta kalamullah. Kapan dibentuk menjadi Al-Quran? Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Engkasi waktu pangulutta Abu Bakar As-Siddiq, dia berperang riwattunna peperangannya maiga pakka fala akurang lili pamasina fang Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang penghafal Al-Quran pada waktu berjihad peperangan meninggal dunia. Disitulah Abu Bakar As-Siddiq khawatir terhadap Al-Quran. Maka diajak kamana nasematu digagal letu yukari umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa ke depan. Maka disitulah dia kumpulkan semua para tokoh-tokoh, kemudian dia bentuklah menjadi mushaf. Akan tetapi belum sempurna pada masa Abu Bakar As-Siddiq depa nasuku bentukna akorang wetunna pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Upanna pisoku pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tamani wetunna Utsman menjadi khalifah memimpin, maka disitulah disempurnakan yang namanya Al-Quran. Ipasokku ni akorangnya riwayat khalifana Utsman, sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang engkau tahu makadah kitab-kitab zaman sekarang kenapa mesti harus kita baca? Kenapa mesti harus kita pelajari dengan mendalam? Padahal engkau akorang uding ibaca, uding ipahami. Bahkan ada yang berpendapat lebih keras. Ada yang berpendapat lebih keras mengatakan makanya banyak sekarang macam-macam kitab-kitab yang dibaca pada masa sekarang, pada zaman sekarang. Alarapanna engkana yasen Barazanji, engkana yasen Ad-Dibai. Ada yang berpendapat keras mengatakan Barazanji itu tidak pernah dibaca oleh Rasulullah, tidak pernah ada pada masa Rasulullah. Berarti itu tidak boleh dibaca karena Rasulullah pernah mengatakan barang siapa yang melakukan yang tidak pernah saya lakukan berarti itu termasuk bidah. Bidah dalalah. Orang yang mengerjakan bidah dalalah berarti finnar. Pertama irilalan neraka. Jadi ya kulo kitung kepikiri menurut papahan andri guru tamak kada Al-Quran ketika kita membacanya pada masa sekarang, apakah itu tidak termasuk bidah? Sebab magai timpona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagagayasan mushaf, di pagagayasan Al-Quran. Berarti bagi kita yang membaca Al-Quran itu juga termasuk bidah. Makanya disitulah ulama membentuk ada dua bidah. Engkana riasat bidah dalalah, ada yang dimasuk dengan bid'ah hasanah. Hadirin teman-teman abiku yang kirim masalah dari pakalah bilang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita semua, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, petunjuk bagi orang-orang yang ada di muka bumi ini. Nah sebab magai segala sesuatu hal yang ada di dalam Al-Quran, maka disitulah akan muncul apa permasalahan kita di dunia. Walaki ala rapangan Riolo Romai pada masa khalifah, pada masa sahabat Nabi, pada masa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah. Ikulogi misengi kira-kira paraga papa nanti tak makuk boy.
Al-Quran turun kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah pada masa baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis, akan tetapi digaga barisina, itu gaga petik. Kira-kira letu maku meraga. Engkau lagi na barisina mabisa mu pikir-pikir. Jadi kira-kira mapiku kira-kira tunna pada masa baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek gaga berisina, dek gaga petikna. Disitulah pangulukta Abu Bakar, pangulukta Utsman, maiga nang kalinga poleri umakna, maiga nang kalinga poleri atanna Allah Subhanahu wa taala baca Al-Qur'annya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Oleh karenanya disitulah awal mulanya muncul yang namanya ilmu qiraah. Karena ya sempat disebut qiraah, karena ya ilmu tajwid. Karena lebih mendalam mega mupa pahami ayatna Allah Subhanahu wa taala maksud semu pada paham ayatna Allah Subhanahu wa taala. Dia penisa betuanna muncullah yang namanya ilmu bahasa. Iku kupila lana pesantren ini pasti paham akan angkayasan nahwu, angkayasan sorof, angkayasan ilmu mantik, angkayasan arudi, angkayasan balaghah. Disitulah awal mulanya Al-Quran turun ke muka bumi, muncul tersebar banyak ilmu-ilmu karena Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Al-Quran juga dikatakan bahwa yaitu akorannya engke si mata maburah. Obat. Perlu dipaham karena itu sebenarnya akorannya menurut ahli Qur'an tarona makanya Al-Quran itu dikenal sebagai obat. Paburah. Oleh karenanya agama biasa naurai yero akorannya salah satunya penyakit hati, kejiwaan, ketenteraman dalam diri kita, dilalanna wa takaleta sarqam mengengka masa nawa. Makanya di dalam agama Islam engkar riasa ilmu ruqyah. Muncullah lagi. Engkar siasa pak diseng ilmu ruqyah. Ada fungsinya ilmu ruqyah sebagai obat dan objeknya adalah Al-Quran. Al-Quran lah yang dijadikan sebagai obat-obat kepada manusia. Dan di dalam ilmu kesehatan, di dalam tubuh manusia itu memang bisa mendengar dengan aliran-alirannya. Nah, biasa gitu maka dai itu rupa tahu ibarat maka ada papada uwaye. Engka apa sulapa rilalenna watak kaleta. Biasa tu yang kalinya ya maka ada apa sulapa rilalenna watak kaleta aga ya engka api, engka batu, engka uwai, engka angin. Inilah yang keempat yang masuk di dalam tubuh kita. Nah, ini menurut ahli ilmu tasawuf. Ada 4 objek dalam tubuh kita. Nah, itulah gunanya ilmu ruqyah yang akan menyerang keempat ini, mengobati keempat orbit ini. Yang apa yang harus diobati? Nah, jiwa manusia dengan apinya, jiwa manusia dengan anginnya, jiwa manusia dengan airnya dan lain sebagainya. Itulah fungsinya ilmu ruqyah. Masuki lagi dalam ilmu ilmiah, maka di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya saraf, saraf dan ribuan saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Dan di dalam saraf itu ada istilah orbit-orbit, gen-gen yang ada di dalamnya. Itulah yang akan mendengar. Inaru mangkalinga mana di sini na sewa-sewa boleh seliwang. Dan Al-Quran lah salah satu penyembuhnya. Jadi ibarat makadang katu mabicukulalan na seltai di rupa tawe itu setiap hari akan berkembang melupo sampai disitulah nanti ya muncul penyakit kanker, muncul penyakit mah dan lain sebagainya. Itulah tujuannya Al-Quran agar supaya selalu kita dengar, selalu kita lantunkan akan menyimpit. Itu menurut ilmu ruqyah. Jadi nasabah akorang
Karena Al-Quran ilmu tersebar di mana-mana. Dan Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita semua. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Pajelok boleh, pajelok jok kalor idi. Atan Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan linnas. Tapi maju kan yang kata ayat Allah subhanahu wa ta'ala makna zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kira-kira mapekui pembahasan Allah subhanahu wa ta'ala cara dipahami. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ia orangnya petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang muttaqin. Engkau tahu makna hudan linnas petunjuk bagi manusia. Jika kira-kira cocok, juga gara aritau matauwe atau juga rupa tauwe. Menurut Andri Guruta Pataro nari lalana kita nama bais di ulumil Quran. Narampai makada. Memang makadai Allah subhanahu wa ta'ala hudan linnas petunjuk bagi manusia. Agar betulnya Al-Quran itu memang petunjuk bagi setiap manusia. Akan tetapi orang-orang yang bisa memahami Al-Quran, yang bisa mendalami Al-Quran, yang bisa menerima hidayahnya Al-Quran adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Fakul ini memang Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Akan tetapi ia patut nulik pahami marilalang akorangnya tawe, ia patut nulik kena hidayah akorangnya narik ko engke si mata muttaqin, engke si mata patau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuliaan-kemuliaan Al-Quran. Dan barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga macawe poler ya korangnya, hingga marepe poler ya korangnya, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana contohnya? Bulan suci Ramadan. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena bulan suci Ramadan di mana di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Okodonir ibalonno akorangnya nasaba. Begitu dimuliakannya bulan suci Ramadan karena disitulah diturunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah akan diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ufakulingi, barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, niscaya dia akan diberikan hidayah oleh Allah dan petunjuk oleh Allah, dan akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin teman-teman labiku, saudara malabiku yang kira masih dari perkalabi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai menyorok kapang urapi pelatuka ki ada si peringarangan ritu duna Yesus mabarakai pamuara ikut itu mabarakah lori di mana terutama alih nama bicarai dari kuang kada aku tanpa salah mau dimaafkan saya kira yang ucapan wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.